Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Gilang Ade Kali. Teman-teman, hari ini saya pergi ke suatu makam, situs pemakaman Belanda di tengah-tengah kota Jakarta tuh. Jadi ini pemakaman orang-orang Belanda zaman dulu yang masih dilestarikan, masih dijaga hingga sekarang. Kita akan keliling-keliling ini. Lagi azan ya, mungkin nanti sholat dulu baru kita lanjut itu. Kita bakal keliling-keliling. Ada apa aja sih di sini? Teman-teman, namanya Museum Taman Prasasti. Komplek ini dibangun pada tahun 1795 khusus bagi mereka yang beragama Nasrani di sini. Nah, ini berarti masih zaman Belanda. Tanah ini adalah tanah pemberian oleh orang Belanda bernama Van Rietveld apa enggak kan? Nah, dan mulai dibangun sebagai sebagai sebuah situs sejarah dan tempat liburan ya. Itu pada tahun 1977. Teman-teman, kalau dibilang ngeri ya saya ngeri juga gitu ya, soalnya kan ini pemakaman gitu kan ya, pemakaman orang gitu, tapi karena siang-siang dan suasana di sini juga ramai di sebelah kota ya, jadi saya ya ngeri seru gitu, ngeri penasaran. Kita lanjut aja deh teman. Ini entah ini kuburan ya, kok yang kuburan ya, saya juga kurang tahu ini untuk jenazahnya ditaruh di dalam gentong ini atau dimasukin ke dalam tanah ya, saya juga bingung tuh. Di belakang itu ada dua peti. Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu itu peti milik siapa? Kita akan mendekat. Teman, kedua peti ini adalah peti milik Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta. Ini adalah peti yang mengangkut Bung Hatta ketika Bung Karno ketika meninggal. Jadi ketika Bung Karno itu meninggal di Jakarta dan dibawa ke daerah Blitar, Jawa Timur, di makam Bung Karno dibawa memakai peti ini. Jenazah almarhum Bung Karno setelah dimandikan dibaringkan dalam peti dan dibungkus dengan kain putih yang sangat indah. Kemudian pada pukul 10:30 siang jenazah diberangkatkan ke Wisma Ayasu dan menggunakan kereta jenazah dan mobil dan dipanggil warga, maaf kalau ngomong kecepatan. Jenazah Bung Karno kemudian dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur pada hari Senin tahun 70 dengan upacara kenegaraan dipimpin oleh Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Komando. Ini peti teman-teman. Kalau ini peti milik Bung Hatta, maksudnya peti yang berisikan jenazah dari Bung Hatta yang meninggal pada tahun 80. Tuh. Ini jenazah Bung Hatta diberangkatkan dari Jalan Diponegoro untuk dimakamkan di Tipetan Kusir. Nah gitu teman-teman. Teman-teman, kira-kira kalau malam-malam berani nggak kesini? Ini peti yang dulu berisikan Bung Karno dan ini adalah peti yang dulu berisikan Bung Hatta. Masya Allah. Saya tuh di dalam hati tuh agak takut gitu, tapi ya siang-siang juga ramai juga. Lanjut aja teman-teman. Ini nggak tahu apa ini makam siapa nih, namanya Aan Onzen Lieveling, apa itu nggak tahu saya. Nah, ini orang yang meninggal pada tahun 1907 makamnya seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu nih mayatnya di sini atau di dalam tanah ya. Di sini banyak makam juga, itu makam juga gitu kan ya. Nah ini juga makam gitu kan. Mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Nasrani menonton film ini, mungkin nanti salah. Orang Nasrani itu kalau meninggal itu dia ada yang dimakamkan seperti ini mengunduk tinggi, ada yang cuma dimakamkan di tanah seperti ini, maksudnya rata gitu makamnya, rata gitu, jadi nggak ada mengunduk gitu ya. Itu yang saya tahu ya. Kalau sekiranya ada yang menonton dan saya salah, mohon dibenarkan dan dimaafkan. Ciri-ciri khas makam Nasrani itu ada patung, itu ada makam juga. Oke. Ada apa ini tuh? Saya itu kalau siang-siang seperti ini nggak takut teman-teman, santai aja gitu kan. Tapi kalau malamnya itu yang D.V. William meninggal tahun 02. Ini makam siapa juga nggak tahu nih ya. Tuh makamnya mewah banget teman-teman, ada salibnya. Tuh, ini juga ada makam siapa ini? Ada tanda salibnya teman-teman. Namanya meninggal itu Hilarus. Meninggal pada tahun 1883. Tadi saya baru dapat informasi. Ternyata tadi saya awalnya agak sotoy.
mengatakan ini namanya kan prasasti ya. Nah ternyata orang yang dulu pernah dimakamkan di sini dulu memang pernah dimakamkan di sini, tapi sebagian besar itu mayatnya sudah nggak ada. Jenazahnya, mayatnya udah dibawa oleh keluarganya ke Belanda gitu kan, pulang ke negerinya gitu. Jadi yang kayak di sini tuh itu ternyata sudah nggak ada lagi isi mayatnya, cuma setanda dulu pernah ada dimakamkan di sini gitu. Itu katanya kata pengawasnya katanya di zamannya Gubernur Ali Sadikin gitu. Berarti nggak semua di sini isinya mayat, ternyata mayatnya sudah nggak ada lagi, cuma prasasti aja. Kita lanjut. Kita masih lanjut, kita masih mau ke belakang. Pemakamannya sih yang ini di tengah kota gitu, itu gedung itu rumah sakit. Nah, ini. Oh, jadi ini pemakaman Nasrani banget teman-teman ya. Tuh ini ada patung. Saya nggak tahu patung apa. Ini nggak ada bahasa Indonesianya soalnya sih. Bahasa Belanda semua. Kagak paham juga. Apa ini? Apa itu namanya apa nih? Dor Armen Enriken. Nah ini kayaknya orang Belanda nih, ini patungnya. Halo Pak. Nah ini orang Belanda. Di sini gitu ya. Nah, ada banyak patung kayak gini. Ini makanya tuh. Lanjut. Houston. Dulu dia pernah dimakamkan di sini, teman-teman. Kita lanjut kemana ya kita ya? Senang saja. Oke. Karena ada tugu warna hijau. Penasaran kita dekat ya apa di isinya. Di sini nggak ada tulisan ini siapa, nggak tahu. Oh ini ada nih. Nggak ngerti. Nggak kebaca, bisa baca. Apa ini? Mungkin isinya ada. Kayaknya dilihat dari ini bentuknya kayak Romawi gitu ya. Oh, keren. Oke. Kita semakin ke belakang teman-teman. Ini udah paling belakang. Tuh ada menarik kayak makam apa tuh, kita dekat. Wow. Kalau saya berani gitu ya, malam takutan. Ini kayak malah mirip candi kita ya, candi. Tapi ya, nama di sini ya namanya Restep Lens Van Dijk, nama panjang banget. Meninggal tahun 1905. Tuh. Oke teman-teman. Kita ke situ lagi, coba kita ke situ. Oh ya, di sini di dinding ini juga banyak prasastinya nih. Nama orang-orang yang dulu pernah dimakamkan di sini. Nah, tapi mungkin jenazahnya sudah diambil sama keluarganya. Jadi yang tersisa hanya ininya. Di sebelah sini kayaknya makamnya gede-gede tuh. Penasaran saya. Kita deketin. Apa nih? Ini kalau malam-malam kayak serem nih kalau malam-malam. Ini padahal hanya sebuah patung, tapi kalau malam-malam auranya beda gitu kan, mungkin takut. Situ aduh ada yang warna coklat apa ya, kita lihat ya. Oke, dulu ada seorang bernama Hulde di kerajaan Indonesia, pernah dimakamkan di sini. Banyak nih. Oke, saya takutnya salah nginjek nih. Ada gede tuh, khusus bagi orang yang beragama Nasrani. Jadi teman-teman Muslim yang berencana mau dimakamkan di sini ya mohon maaf, Anda nggak bisa gitu.
Nah itu tadi yang saya bilang, itu peti jenazahnya Bung Hatta sama Bung Karno dulu. Yang sebelah sana itu Bung Karno, yang sebelah sini Bung Hatta. Nanti kita visit lagi. Teman-teman, ternyata prasasti ini berada tepat di depan kantor kantor pemerintahan Jakarta Pusat gitu, kayak kantor Balai Kota Balai Kota Jakarta Pusat gitu. Ini makamnya di sini. Sudah apa enggak ya? Dan itu adalah masjid. Oke, kita sini teman-teman. Ini ada makam, saya nggak tahu makamnya gede banget ya. Kayaknya orang penting deh. Siapa namanya, kita lihat. Namanya adalah Secret to the memory of Olivia Marian. Dia ini meninggal tahun 1814. Sudah juga ada pemakaman orang-orang Cina loh teman-teman ya. Tuh. Orang Cina di sini juga ada tuh. Inilah kereta kencananya. Bukan. Ini kita kencana. Kalau ini kereta yang membawa peti mayat, itu ada petinya. Dulu orang Belanda kan kalau meninggalkan gini teman-teman. Tuh. Biasanya orang-orang bangsawan kayak gini nih. Tuh. Sini nggak ada tulisannya yang menjelaskan apa gitu. Aduh. Nggak ada apa gitu. Masuk kita lihat petinya lebih dekat teman-teman. Tuh petinya. Peti mati orang dulu kalau dulu. Oh, berarti orang kaya nih, orang bangsawan. Karena ada ruangan, tapi saya nggak tahu ruangan apa ini. Oh, ada family Dilden, kayaknya ini pemakaman namanya Dilden tuh. Oh, ada bahasa Indonesia, jadi nggak paham ya apa ruangan. Coba masuk. Halo, Assalamualaikum. Nggak ada isi apa-apa teman-teman. Tidak ada isi apa-apa. Kosong apa? Sebelum pulang, sebelum selesai touring di sini, saya mau kembali lagi ke peti makamnya Bung Karno dan Bung Hatta yang tepat berada di depan saya. Oke, kita dekat lagi teman-teman. Ini adalah peti makam dari Bung Karno teman-teman. Ketika Bung Karno itu meninggal pada tahun 70, kan beliau kan meninggalnya di Jakarta ya. Nah, ketika jenazah beliau tuh mau dibawa ke Jawa Timur, kemana? Ke Blitar kan pakai peti ini nih. Tuh. Petinya masih ada setelah sekitar 50 tahun lebih Bung Karno meninggal. Itu saya. Oke. Pas di sebelahnya adalah peti makam dari Bung Hatta, teman setianya Bung Karno, walaupun pernah berkonflik itu. Nah, ini Bung Hatta di sini. Kalau Bung Hatta itu meninggalnya 10 tahun setelah Bung Karno, tahun 80. Tuh, ini kayaknya ini seorang pendeta deh. Namanya siapa itu ya? Adami Karoli Kaises, meninggal pada tahun 1895 orangnya. Oke, jadi Taman Makam Prasasti ini pertama kali diresmikan oleh Gubernur DKI pada saat itu Ali Sadikin pada tahun 77. Nah ini. Mungkin sekian dulu acara touring jalan-jalan saya di Taman Makam Prasasti, sebuah makam Belanda di tengah-tengah kota Jakarta. Alamat lengkapnya di Gambir, ya, di Jalan Merdeka Barat, nggak jauh dari situ. Nah tuh pas banget di depan kantor wali kota Jakarta Pusat, teman-teman ya. Tuh, oke. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Gilang Dika lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.